Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, terutama yang subscriber yang udah subscribe channel ini. Terima kasih yang udah subscribe channel ini. Di video kali ini aku bakal kayak cerita aja atau vlog aja, kayak cerita tentang pengalaman aku belajar tentang front end ya, terutama front end web development itu. Jadi kayak lebih apa ya disebutnya itu, web design ya kalau bisa disebut. Jadi di sini aku kayak belajar aja gimana cara belajar front end tentang HTML, tentang CSS, terus website yang memang bagus banget untuk buat belajar untuk pemula ya, terutama untuk pemula untuk belajar web development terutama di bidang front end-nya gitu ya. Jadi aku disini kayak bakal nge-sharing aja lah gitu, aku belajar itu di mana aja gitu, kok bisa ngerti tentang front end gitu. Nah, aku di sini juga bukan lulusan atau ya apa ya, atau bukan lulusan kayak SMK. Aku sekolah SMA dulunya. Terus aku juga belum kuliah kayak teknik informatika tuh belum. Jadi kayak masih bener-bener lulusan SMA. Di sini aku bisa ngerti tentang kayak website gitu, kayak tentang web desainnya aja ya, terutama kalau back end itu aku kayak masih apa ya, bisa disebut kayak buram lah gitu. Tentang back end tuh kayak masih buram karena memang nggak pernah ngulik tentang back end gitu ya, kayak tentang mungkin PHP aku pernah nyoba ngoding PHP gitu, biarpun kayak masih ya copy paste ya, jujur aja kayak masih copy paste dari website. Terus kayak masih ngulik lah, menelaah satu-satu, oh ini gunanya untuk apa, sintek ini gunanya untuk apa, masih gitu. Tapi kalau untuk kayak backend yang lebih dalam lagi, kayak udah sebutannya itu apa ya, tentang kayak Java, terus Python, terus ada Vue.js, terus ada Angular ya. Aku kayak framework itu juga masih belum ngerti tentang ada Angular, ada Vue.js. Itu aku masih belum paham tentang framework gitu, masih kayak mencoba untuk nyari tahu gitu, oh ini gunanya untuk apa sih gitu. Jadi kalau untuk bahas tentang back end itu kayak masih kurang gitu. Front end yang sering aku gunain juga, aku kayak masih buat website kayak secara sederhana aja gitu. Aku juga di sini kayak buat website itu kayak masih pakai apa sih, HTML, terus CSS, terus JavaScript ya. Aku pakai JavaScript gitu untuk kayak buat webnya itu lebih atraktif atau lebih apa ya, lebih smooth gitulah kelihatannya. Itu aku biasanya menggunakan JavaScript. JS-nya juga aku nggak digunakan cuma buat web desainnya aja ya, tapi aku juga gunain JavaScript itu buat sistem loginnya gitu. Nah, sistem loginnya di sini aku pakai kayak Google Firebase itu buat aku naruh datanya gitu. Jadinya kan biasanya kalau berhubungan dengan sistem login itu biasa menggunakan PHP ya, bahasa pemrograman PHP gitu ya, kalau ada bahas sistem login ya kebanyakan gitu kan ya. Tapi di sini aku pakai JS, pakai JavaScript untuk hubungin ke Firebase, Google Firebase. Jadi setiap data yang masuk itu aku taruh di Google Firebase aja gitu. Ya gratis juga, karena gratis juga gitu. Nah terus aku belajar web development itu awalnya dulu kayak nyoba nyari tahu, nonton lah di YouTube itu kan ya. Ada kayak orang bahas website gitu, kayak buat pembuatan website dari awal, tutorial gitu kan banyak tuh ya. Aku awalnya dari situ sih mulai tertarik mencoba untuk mempelajari cara pembuatan website gitu ya, untuk web desainnya terutama. Aku mulai tertariknya di situ, kayak penasaran lah ibaratnya HTML itu apa sih. Dulu juga aku nggak ngerti sama sekali tentang HTML itu apa, bahkan sampai tag yang ada dalamnya tuh nggak ngerti sama sekali gitu, kayak buram benar. Karena memang ketika aku sekolah dulu di SMA itu aku nggak pernah diajarin sama sekali tentang web development, apalagi tentang web design, sama sekali nggak ada ya. Jadi kayak cuma belajar komputer ya sekitar Microsoft Word, Excel, sekitar itulah gitu. Tapi nggak pernah bahas tentang website sama sekali. Makanya kayak belajar sendiri, bener-bener otodidak gitu, nyari tahu sendiri lah. Nah awal mulai gitu, jadi aku kayak nyarinya nonton tutorial dari yang luar negeri ya. Biarpun aku kayak bad banget Englishnya gitu, aku kayak kurang untuk bahasa Inggrisnya, tapi aku kayak nyoba kadang pakai subtitle gitu. Kadang memang kalau memang masih bisa dimengerti bahasa Inggrisnya, kayak paham-paham dikit ya, aku nggak bakal pakai subtitle ya, gitulah pokoknya.
aku lebih sering nonton tutorial dari luar sih, karena memang apa ya, bukan nggak mau nonton tutorial dari Indonesia atau so Inggris banget sih gitu, nontonnya dari luar gitu kayak ngerti aja, bukan gitu. Cuma kalau orang luar yang bahas tentang website atau teknologi itu kayak lebih apa ya, lebih kayak bagus aja gitu. Jadi kayak bukan membandingin sih, cuma kalau untuk belajar sih jujur aja orang luar tuh kayak enak gitu, ngajarinnya tuh enak gitu, kayak step by step gitu tuh dibahas semua gitu. Jadi menurut aku gitu, jadi aku lebih cocok untuk belajar kayak dari YouTube yang dari orang luar negeri gitu. Tapi terserah, itu bebas ya. Nah, menurut kalian opini masing-masing ya. Mungkin ada yang menurut kalian yang enggak lah, lebih cocok yang dari Indonesia karena menggunakan bahasa Indonesia gitu dibandingkan dengan bahasa Inggris gitu, dari orang luar. Jadi ya tergantung dari masing-masing kita gitu, cocoknya di mana nontonnya. Yang penting ya sama aja nonton tentang tutorial membuat website, sama aja intinya gitu. Terus aku mulai mulai kayak penasaran. Dulu awalnya aku kayak nyoba yang nulis kata pakai H1 yang tag heading itu, aku awalnya gitu kayak nulis nama sendiri terus bisa muncul di website itu. Dulu pakai, pertama kali aku pakai kode editor namanya Sublime Text. Itu pertama kali kode editor yang memang aku pakai buat ngoding. Terus nyoba nulis pakai H1, terus muncul tuh di browsernya. Nah itu di situ aku kayak awalnya seneng gitu kan, kayak oh bisa gini ya, ternyata bisa nampilin apa tuh di browser dari kode editor. Jadi selama ini yang buat website tuh dari sini caranya gitu sih awalnya. Terus nyoba gimana sih cara buat website, dan yang pertama keluar itu adalah tentang front end gitu. Makanya tuh dari awal aku tertarik tentang front end itu dari situ. Karena yang pertama kali waktu itu muncul tutorial kayak membuat website dari dasar itu, kayak tentang desainnya dari HTML, CSS yang pertama kali keluar gitu, bukan tentang backendnya. Makanya wajar aja kalau aku belum belajar jadi kayak belum belajar tentang backend tuh belum sama sekali gitu. Karena memang dulunya ketika nyari tutorial pertama kali tuh yang keluar adalah tentang front end, bukan tentang backendnya gitu. Terus nyoba buka cara buat banyak lagi, itu ada kayak tentang cara buat navbar, ada toggle button, ada hamburger toggle, terus ada navbar responsif, ada web responsif. Tuh kok kayak masih belum ngerti gitu kan ya, responsif itu apaan gitu. Mungkin tombolnya mungkin ya responsif atau gimana gitu. Ya nyoba nyari tahu. Terus ternyata responsif itu adalah ketika websitenya itu dibuka menggunakan smartphone atau device handphone tuh masih bagus itu ya, tampilannya kayak rapih gitu, jadi kebaca semua. Itu yang dimaksud dengan responsif ternyata. Di game aku dulu responsif itu kayak tombolnya itu kayak set gitu, tapi itu juga termasuk responsif kalau nggak salah kan. Jadi kalau kalian hover mouse-nya itu terus dia kayak muncul, itu termasuk responsif sih kalau kataku ya, gitulah. Terus aku belajar cara buat navbar sama dulu waktu itu pertama kali aku belajar Marquee, jadi yang teks berjalan. Aku belajar Marquee text gitu. Itu pertama kali aku belajar web development atau front end-nya. Senang sih pas bisa, kok tulisannya bisa gerak gitu, bisa kanan kiri. Keren, di situnya keren. Jadi awal tertariknya gitu, kadang ngeliat kayak animasinya ketika tulisan itu bisa bergerak, terus bisa kita ganti colornya, warnanya itu bisa kita ganti, backgroundnya bisa kita ganti. Itu awalnya jadi kayak senang gitu. Dari navbar juga aku belajar tentang navbar, terus kayak fungsinya navbar untuk apa, aku kayak nyari tahu. Terus bisa nampilin foto kan ya, itu tambah suka di situ, kayak bisa nampil foto terus kita bisa naruh tulisan di dalam fotonya. Itu awal kali aku kayak wow keren gitu. Jadi gini tuh cara buat website yang selama ini aku lihat di internet gitu loh. Dulunya juga ngiranya tuh kayak buat website tuh gimana caranya ya biar orang bisa kayak buat website, bisa atau memang udah ada dari Google-nya disiapin atau gimana, masih belum tahu. Ternyata kita bisa buat sendiri gitu menggunakan kode editor. Dulu kode editor yang pertama kali aku buat itu Sublime Text 3. Itu yang pertama kali aku gunain. Karena dulu aku belum punya laptop ya. Terus kayak masih minjem gitu, pakai laptop kerjaan. Pertama kali aku buat website dulu. Terus sempat pakai Atom. Jadi setelah Sublime Text 3 itu aku pakai kode editor namanya Atom gitu.
Yang tadinya Sublime Text terus penasaran tuh ada kode editor baru namanya Atom. Jadi sempat pakai Atom sebelum pakai Sublime Text 3. Kalau sekarang aku udah nggak pakai itu lagi ya, udah pakai Visual Studio Code yang paling sekarang. Itu awal mulanya aku kenal front end development gitu. Nah terus ya berjalan lah gitu ya. Seiring waktu aku mulai belajar HTML, CSS, mulai nyoba-nyoba kayak dulu tuh copy paste awalnya kayak sekarang juga sih masih kadang suka copy paste juga kalau memang nggak tahu cara sintaksnya itu nggak tahu atau tag-nya ada yang nggak tahu ya tetap copy paste gitu. Terutama JavaScript sih aku masih sering buat copy paste gitu karena memang kalau kalian buka webku juga kan ada tuh profilku ya kayak jelasin tentang aku belajar apa aja tuh yang what I learn kalau nggak salah. Di bagian itu aku kayak nulis JavaScript terus ada kurung buka. Aku tulisannya still learning process, jadi kayak masih proses belajar emang gitu. Jadi kayak masih sering copy paste banget gitu untuk JavaScript-nya. Wajar sih karena memang aku sama sekali nggak ada background IT. SMA itu belajar tentang kayak IPA, belajar tentang teori, nggak ada belajar tentang IT sama sekali. Belajar IT itu kayak cuma tentang bahas Microsoft dulu di sekolah. Nggak pernah belajar tentang cara membuat website tuh nggak ada. Jadi nggak ada sama sekali background IT-nya. Belum kuliah juga gitu. Bukan lulusan SMK. Mungkin kalau lulusan SMK bisa ya. Karena SMK tuh biasanya ada belajar kayak cara membuat website tuh ada. Gitu. Kan kalau SMA nggak ada sama sekali. Jadi kayak belajar sendiri otodidak dari internet. Dibelajarin satu-satu. Ya gitu. Itu cara pengalaman. Terus website yang sering aku kunjungin kalau buat belajar front end ya. Itu yang paling sering kunjungin itu ada banyak sih sebenarnya. Cuman aku sebutin yang aku sering banget kunjungin itu ada Stack Overflow. Stack Overflow tuh sering banget aku kunjungin. Jadi Stack Overflow tuh kayak website yang memang isinya tuh kayak forum. Jadi kayak semua orang yang di dunia yang belajar tentang website, nggak cuma tentang front end, tentang back end juga, bahkan sampai dengan servernya pun dibahas di situ gitu. Jadi ibaratnya kayak kumpulan orang-orang yang memang belajar tentang teknologi di Stack Overflow gitu. Dan di Stack Overflow itu nggak cuma tentang kayak anak-anak doang, jadi kayak orang udah kerja pun di bidang teknologi, dosen, itu ada semua di situ kumpul. Mereka kayak bicarain tentang teknologi yang baru atau tentang tren teknologi yang paling terbaru di tahun 2020 itu biasanya ada di Stack Overflow gitu. Atau bahasa pemrograman yang lagi paling disukain sama para pekerja website itu biasanya muncul ntar di Stack Overflow gitu. Jadi kayak lebih kayak forum sih, kayak bahas-bahas gitu. Dan di situ kayak banyak kode-kode. Jadi kayak orang kayak ngasih trik, kodenya di sini bisa ditaruh di sini, oh ntar muncul ini gitu. Di Stack Overflow tuh banyak. Jadi kalian bisa kunjungin aja Stack Overflow. Cari aja, ntar langsung ketemu. Terus yang kedua, aku belajar di W3 School. Nah, W3 School ini dia kayak cocok banget sih buat front end. Karena memang dia kayak per part atau per bagian. Dari mulai kayak ngasih foto, ngasih audio, terus ngasih tentang bahas tentang Marquee juga aku belajarnya dari situ. Terus background color, pokoknya semua dibahas tentang front end di situ. W3 School, kalian bisa kunjungin aja webnya. Itu mirip banget Stack Overflow, cuma yang tadi aku bilang Stack Overflow itu lebih kayak forum. Kalau kayak W3 School tuh lebih kayak website yang memang kayak ngasih kode gitu loh, kayak kalian bisa copy kodenya, terus kalian bisa ubah-ubah sendiri gitu, bisa copy paste kodenya kalau yang memang belum paham gitu. Dan enaknya dari W3 School itu perbagian gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh buat kalian nyari kayak cara membuat tag paragraf atau tag heading atau tag hyperlink tuh jadi bisa dicari gitu, tulis saya tag hyperlink ntar keluar kodenya gitu. Nah terus yang ketiga itu website namanya codepen.io, itu nama webnya. Kalian bisa cari aja di Google codepen.io. Nah codepen.io ini dia kayak W3 School, kayak Stack Overflow. Cuma codepen.io ini juga kayaknya lebih ke web design ya. Lebih ke web design gitu. Jadi kayak dia itu isinya tentang orang-orang yang memang ngasih trik-trik dari web desainnya, kayak bikin bagian story. Kalau yang kalian suka lihat di WA, WhatsApp, Instagram tuh kan ada namanya story ya. Kayak WhatsApp story atau Instagram story gitu. Nah, itu ada di situ dibahas tuh cara pembuatan dari awalnya. Gimana caranya bisa nampilin video, bisa nampilin foto ketika diklik,
itu dikasih tahu semua di codepen.io gitu. Nah, codepen.io juga isinya orang-orang yang memang ahli ya, aku sih seringnya nemunya kayak tentang desain sih. Jadi yang kalau orang-orang yang bisa memang jago buat desain website, terus di situ kayak dikasih trik lagi sama dia, kayak tulisannya bisa kemana atau gambarnya bisa kayak gimana kalau diklik gitu. Itu codepen.io, isinya kayak lebih web design kalau kataku ya, atau memang akunya aja nyari web design jadi isinya web design. Aku kok nggak pernah nemu sih kalau tentang back end tuh jarang nemu di codepen.io. Seringnya nemunya tentang itu web design gitu. Nah itu ya, aku 3 website yang menurutku rekomendasi banget ya. Ya jadi kayak tentang itu tiga website rekomendasi yang menurutku enak gitu ya buat belajar web design atau front end development gitu. Karena selain 3 website itu besar, komunitasnya banyak, dan memang banyak orang yang menggunakannya, memang sudah terpercaya 3 website itu dari Stack Overflow, W3 School, sama codepen.io gitu. Nah biasanya aku kayak misalnya aku nemuin trik baru gitu, kayak misalnya aku lagi ngoding terus nemuin trik, biasanya aku taruh namanya GitHub. Nah jadi GitHub itu juga kayak buat bagi-bagi kode juga gitu. Nah tapi di GitHub ini nggak cuma tentang web design ya, karena banyak banget di GitHub ini dibahas, kayak mulai tentang Android, tentang Android itu juga dibahas di GitHub gitu loh, tentang kode Android, terus tentang web development itu dibahas. Jadi nggak cuma tentang web ya, tapi tentang Android pun dibahas di GitHub. Intinya tentang kayak kalian bisa naruh kode, atau bisa disebutnya apa ya, repositories, apa sih sebutan itu ya, itulah pokoknya buat naruh kodenya. Tapi kalau kalian ingin belajar, mendingan kunjungin W3 School kalau nggak codepen.io dulu gitu, baru nanti ke Stack Overflow. Tapi terserah kalian. Aku ngasih rekomendasi 3 website yang tadi tuh, Stack Overflow, W3 School, sama codepen.io. Itu bagus banget kalian buat belajar kayak front end. Oke, jadi dengan aku juga baru belajar web itu dari setahun yang lalu ya. Jadi udah setahun ini aku belajar tentang website, tentang front end-nya. Dan juga aku masih kayak bingung tentang JavaScript aja, aku masih kadang suka ngeliat gitu. Jadi nggak semudah itu belajar tentang website gitu loh, nggak secepat kalian bikin mie instan gitu. Karena memang teknologinya itu terus ada gitu, jadi setiap hari itu ada updatean terbaru gitu. Makanya belajar teknologi itu nggak cuma sehari 2 hari terus kalian bakal langsung pro gitu. Nggak cuma teori 1-2 kali kalian bisa langsung tahu semuanya, enggak, karena memang banyak banget gitu tentang website yang harus kalian kita pelajari gitu satu persatu. Nggak mungkin kan kalian belajar HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python sekaligus semua dipelajari, nggak mungkin kan, karena memang satu bahasa pemrograman aja itu banyak banget isinya, banyak banget trik-triknya, banyak banget tag di dalamnya, fungsi-fungsinya itu banyak banget. Apalagi JavaScript itu banyak banget gitu gunanya, dari mulai dokumen get element by ID itu banyak banget gunanya untuk apa aja, itu banyak. Ada query selection, banyak banget. Jadi memang apa ya, nggak semudah itu untuk belajar website itu, atau intinya belajar teknologi lah, itu nggak semudah itu. Harus step by step, benar-benar dari dasar kalian cari tahu ini guna untuk apa, ini untuk apa. Jadi ntar kalian, oh ini untuk apa, udah tahu duluan gitu fungsi-fungsinya gitu. Karena belajar kalau tahu konsepnya dulu itu lebih enak gitu loh, dibandingkan kalau kalian cuma baca teori terus nggak kalian praktekin, ya udah stuck aja gitu di situ. Tapi kalau kalian kayak udah tahu teorinya, terus kalian tahu konsepnya, intinya buat ini, kalian praktekin, ntar jadi kayak terbiasa gitu. Kalau kalian lagi kayak ngoding gitu, kayak udah, oh ini waktu itu buat ini gitu, udah tahu gitu, jadi kayak muncul sendiri di pikiran gitu sih. Jadi itu pengalamanku belajar website, terutama front end-nya selama 1 tahun ini itu, biarpun belum nggak pro sama sekali, serius, baru tentang HTML, CSS, JavaScript. Dan JavaScript itu juga kayak masih belajar banget gitu ya, kayak mesin copy paste gitu, jujur aja. Jadi masih banyak banget yang harus dipelajarin gitu. Karena makanya aku di sini kayak suka ngajak kalian, kalau misalnya aku bikin video yang bahas tentang pembelajaran, ayo coba komen kalau misalnya aku ada yang salah kayak jelasinnya, atau materinya tuh ada yang kurang tuh, kalian komen aja nggak apa-apa gitu. Karena biar mungkin ada kode yang memang salah, atau memang ada kode yang lebih bagus lagi, kalian bisa taruh aja di komen gitu, ntar kita bisa belajar bareng, oh kode ini ternyata memang buat tepat untuk ini gitu. Jadi intinya dengan kita kayak saling komunikasi itu kan,
di kolom komentar. Kalian bisa komen, terus ya ntar jadi kayak bisa belajar bareng-bareng gitu. Jadi ada yang tahu salahnya di mana gitu. Jadi harus ada evaluasinya ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih yang sudah menonton vlog sederhana ini. Jadi ini adalah video vlog ya, bukan buat bahas materi kayak biasanya, bahas tentang take atau konsep awal atau sejarahnya. Jadi ini lebih tentang kayak vlog aja gitu, pengen cerita aja lah gitu. Ditunggu aja terus, karena aku bakal terus update materinya. Cuma memang dari kemarin aku belum bisa update gitu, karena memang lagi banyak yang aku urus. Terus ada juga aku harus nyari materinya dulu, takut ada yang kurang biar bener-bener editingnya bagus gitu. Jadi masih proses editnya, jadi ditunggu aja uploadnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah subscribe. Thank you banget yang udah subscribe sampai sekarang, udah 192 ya. Ayo bantu subscribe ya. Yang udah like video ini selalu terima kasih pokoknya, yang udah setia nonton di channel kecil ini. Kita belajar bareng-bareng tentang website ya, dari awal banget kan. Aku jelasin dari mulai sejarah komputer sampai sekarang udah sampai ke materi di mana kita udah bahas website. Jadi udah jauh banget ya. Jadi urutannya kalau kalian mau cari tentang sejarah komputer pun ada di channel ini. Jadi kalian bisa scroll aja videonya ke bawah. Aku udah bahas tentang sejarah komputer dari Microsoft Word sampai Excel pun aku udah bahas. Jadi kalian bisa cari aja gitu di channel ini. Jadi udah bener-bener dari awal ya, dari sejarah sampai kita udah nyampe ke website materinya. Oke, segitu aja mungkin. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Keep fighting.